A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Asbabu sujud sahwi arba'atun. Sebab disunahkannya sujud sahwi itu ada 4. Al-awalu, yang pertama, yaitu tarku ba'din min ab'adis sholati au ba'dil ba'di, meninggalkan sebagian dari abadnya sholat, seperti meninggalkan kunut, terus meninggalkan tahiyat awal, au ba'dil ba'di, atau sebagian dari abad sholat, seperti meninggalkan membaca. Jadi misalkan membaca tahiyatnya itu hanya sebagian, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah ya. Nah, tidak diteruskan, kan itu hanya sebagian ya, sebagian bacaan tahiyat, tidak sempurna. Maka tetap disunahkan melaksanakan sujud sahwi. Baik, jadi sunabannya ditinggalkan sebagian atau keseluruhan, nanti hukumnya sunnah melaksanakan sujud sahwi. Jadi contohnya kunut dalam subuh atau kunut dalam tanggal 16 Ramadan sampai akhir dalam sholat witir ya, kunut dalam sholat witir tanggal 16 sampai akhir. Kalau tidak kunut, nanti disunahkan untuk sujud sahwi atau dalam subuh, atau meninggalkan tadi tasyahud awal. Asani fi'lu ma yabtulu amduhu wala yabtulu sawuhu idza fa'alahu nasiyan. Yang kedua yaitu melaksanakan perkara yang dapat membatalkan sholat ketika disengaja. Wala yabtulu sawuhu, akan tetapi tidak membatalkan kalau lupa. Idza fa'alahu nasiyan, seperti makan sedikit, misalkan lupa makan sedikit, seperti misalkan dalam mulut kita ada sisa-sisa makanan, terus kita telan, kita lupa bahwa kita ini sedang sholat gitu, maka nanti kita sunahkan untuk sujud sahwi. Atau bergerak juga itu bukan bergerak. Kalau bergerak itu batal ya, kalaupun lupa itu batal. Yang bukan bergerak itu berbicara. Kalau berbicara sedikit ya, berbicara itu tidak dapat membatalkan kalau tidak sengaja. Maka kalau kita lupa gitu terus berbicara, maka hal tersebut tidak menjadi disunahkan. Jadi kita berbicara gitu soal ini karena lupa, maka kita disunahkan untuk sujud sahwi. Asal itu naklu ruknin qaulin ila ghairi mahali. Yang ketiga yaitu memindahkan rukun qauli pada selain tempatnya, seperti Al-Fatihah. Al-Fatihah kan rukun. Nah, terus kita dibaca surat Al-Fatihah ini pada tahiyat atau pada i'tidal. Ketika i'tidal kita membaca Al-Fatihah, maka kita sunah sujud sahwi. Atau membaca tahiyat ketika kita duduk di antara dua sujud, maka kita sunah sujud sahwi, karena melaksanakan rukunnya sholat
rukun qauli ya rukun yang berupa ucapan pada selain tempatnya. Arabiu iqa'u ruknin fi'lin mahtimali ziyadah. Yang keempat yaitu melaksanakan rukun fi'li besertaan dengan dugaan menambah rukun. Misalkan kita udah ruku nih, ya udah ruku, terus misalkan gini, misalkan kita mau ruku ya, tapi kita perasaan nih tadi tuh udah ruku gitu, akhirnya kita ruku, tapi ada memper gitu, tadi tuh ruku udah belum gitu kan. Atau yang sering terjadi itu ketika sujud kan 2 kali ya. Nah, misalkan ya kita melaksanakan sujud yang kedua, memper gitu, ini tadi saya sudah sujud belum gitu kan, saya sudah sujud 2 kali belum gitu, padahal kan gak ngerti itu apakah nanti kalau kita sujud lagi itu menambahi 3 kali atau tidak gitu. Jadi mungkin perasaan kita tuh misalkan kalau sujud lagi ini perasaan ada 3 sujud gitu, tapi keyakinan kita itu ada yang 3, benar 2 gitu, benar 2. Jadi tapi masih ragu gitu kan, masih ada kemungkinan ini tuh yang kedua atau yang ketiga lah ya, maksudnya yang ketiga ini yang kedua apa yang ketiga gitu kan. Nah terus misalkan kita udah yakinlah tadi baru 1 kan, kita sujud lagi nih yang kedua, tapi perasaan kita ini kayak yang ketiga gitu. Jadi masih ada kemungkinan bisa 2 bisa 3, jadi yang dilaksanakan kita itu karena lupa gitu ya, karena lupa. Nah maka sunnah untuk sujud sahwi. Jadi ya semualah, misalkan kita sudah ruku belum nih gitu kan, memper kalau kita ruku lagi ini kemungkinan ada 2 ruku gitu, tapi kita juga ragu gitu kan. Nah itu jadi iqa'u ruknin mahtimali ziyadah. Jadi kita melaksanakan kerukunan disertai dengan kemungkinan adanya menambah rukun. Jadi ya karena lupa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat ngaji kita, bisa pinatun aja.